Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup ini terletak pada pengamalan agama secara sempurna. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mengapa para sahabat telah mampu mengamalkan agama secara sempurna? Karena dalam diri mereka terdapat karakter, sifat-sifat yang mulia yang telah tumbuh berkembang melalui pembinaan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah melakukan studi dan menyimpulkan ada sekian banyak sifat-sifat yang mulia dalam diri para sahabat, dan setidaknya ada 6 sifat yang common di antara para sahabat yang menjadikan ini sebagai karakteristik Muslim yang ideal. Yang pertama, sifat yakin yang sempurna kepada kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Menyambungkan hati kepada Allah, kemudian menyibukkan hati senantiasa hanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa tidak ada yang mampu menciptakan alam semesta, tidak ada yang bisa memberikan rizki, tidak ada yang bisa mengendalikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Dengan yakin yang sempurna ini, maka seorang muslim tidak akan pernah berharap apalagi meminta selain hanya kepada Allah. Kemudian kalimat Muhammad Rasulullah, ini yakin bahwa satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan dalam hidup, meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengikuti cara hidup, lifestyle baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat kedua yang dimiliki oleh seorang muslim yaitu sifat salat khusyuk wal khudu. Salat adalah kewajiban, tapi salat saja tidak cukup. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, celakalah orang yang salat. Jadi orang-orang yang salat namun lalai dalam salatnya. Sehingga yang dikehendaki oleh Allah adalah salat yang terus-menerus disempurnakan. Mulai dari waktunya, salatnya di awal waktu, tempatnya di masjid, dilakukan secara berjamaah, wudunya disempurnakan, gerakannya disempurnakan, bacaannya disempurnakan, hatinya pun penuh konsentrasi dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling penting, setelah usai salat, senantiasa membawa ketaatan yang ada di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam sebuah mafhum hadis dikatakan, barang siapa yang salat berjamaah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari tidak tertinggal takbir yang pertama bersama imam, maka akan ditulis 2 kebebasan. Yang pertama, bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, salat sunnah di dalam rumah adalah nur. Sinarilah rumahmu dengan salat. Maka selain kita menyempurnakan dari salat-salat fardu di masjid, kita juga menghidupkan rumah kita dengan salat. Sehingga seorang muslim tidak bisa dilepaskan dari salat. Kemudian karakteristik yang ketiga, yaitu ilmu dan zikir. Jadi seorang muslim itu mengetahui apa saja perintah Allah pada setiap waktu dan keadaan. Ini hakikatnya sebuah ilmu. Dan cara yang paling natural untuk menuntut ilmu agama, adalah dengan bertemu dan bergaul dengan orang-orang alim atau orang soleh atau orang-orang yang mempraktekkan agama. Kemudian ikut berjuang dan terlibat dalam aktivitas mereka. Dan juga berhijrah rela meninggalkan tempat tinggal kita untuk sementara waktu demi menuntut ilmu. Artinya meluangkan waktu, mengorbankan waktu, harta, jiwa untuk menuntut ilmu. Dan orang-orang yang sudah berilmu pun yakinlah bahwa hanya dapat bertambah ilmunya apabila ia mentransfer ilmu yang telah dia pelajari kepada orang-orang yang belum mengetahui ilmu tersebut.
Dan tidak hanya dengan ilmu. Ya. Seorang muslim juga punya sifat zikir. Ya. Diumpamakan ya, orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa Allah akan bersama hambanya selama ia berzikir kepadanya. Jadi maksud dari zikir adalah hakikatnya mengamalkan ilmu yang sudah diketahui dalam setiap waktu dan keadaan. Saya ambil satu ilustrasi. Misalkan ketika sudah masuk waktu sholat zuhur misalkan. Maka orang yang berilmu, dia tahu ya, ini ada azan zuhur berkumandang, apa yang harus saya lakukan? Apa kehendak Allah pada saat ini? Maka dia mengambil wudhu di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kaki ke masjid, kemudian dia sholat sesuai dengan ilmunya. Inilah dikatakan orang-orang yang berzikir ya. Kemudian yang keempat, yaitu senantiasa memuliakan sesama muslim. Sifat akhlak. Memuliakan sesama muslim ini maksudnya adalah memenuhi hak-hak ya, sesama muslim tanpa berharap hak-haknya dipenuhi. Ya, walaupun mungkin orang lain menzoliminya, tapi dia senantiasa berbuat baik. Seorang muslim itu senantiasa menyayangi yang muda, menghormati yang tua, dan menghargai sesama. Kemudian memenuhi hajat-hajat saudaranya apabila membutuhkan pertolongan. Juga sering dikatakan bahwa muslim yang terbaik itu orang yang paling sayang kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, ya, bagikanlah makanan, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian pasti akan masuk surga dengan selamat." Apabila seluruh muslim saling memuliakan, saling menyayangi, maka akan muncul kesatuan, rasa cinta, mahabbah, ya. Sehingga semakin kokohlah ya, persatuan umat Islam. Kemudian sifat yang kelima, dan ini sangat penting sekali, ya, dan akan mewarnai seluruh amalan setiap muslim, yaitu sifat ikhlas. Ya. Mengamalkan agama hanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dalam sebuah hadis mafhumnya, sesungguhnya amal yang sedikit namun disertai dengan keikhlasan mencukupi. Seorang muslim itu dia senantiasa mengevaluasi niat, baik dia sebelum beramal, ketika dia sedang beramal, maupun setelah dia beramal, terus-menerus dipertanyakan kembali, apakah niat saya karena Allah atau tidak. Terus dijaga. Kadang-kadang mungkin sudah beramal, mungkin berapa tahun yang lalu, ya. Kemudian awalnya itu disebut-sebut, sehingga hilanglah keikhlasan. Kemudian sifat yang keenam, ya, hal yang paling asas ya dalam Islam, yaitu pengorbanan. Ya. Sifat rela berkorban. Ya. Mengorbankan diri, ya, harta, waktu, ya, untuk perjuangan agama. Untuk memperoleh sifat-sifat yang 5 tadi, ini diperlukan pengorbanan diri, harta, dan waktu. Ya. Jihad, ya. Jihad fisabilillah. Dan inilah milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Agama pengorbanan. Ya. Semua nabi membuat pengorbanan ya dalam agama. Balasan yang Allah berikan ya di dunia ya melalui pengorbanan ini, itulah hidayah. Ya. Orang-orang yang berkorban untuk agama, ya, meluangkan waktunya, ya kan, mengeluarkan hartanya, ya, mengorbankan dirinya, itu pasti akan mendapatkan hidayah. Ya. Dan agama ini pun bisa tersebar karena pengorbanan juga. Ada 124.000 lebih para sahabat, makamnya yang terlihat di Madinah hanya belasan ribu. Yang 100.000 lebih lagi tersebar ke seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka sadar ya, bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, sehingga tanggung jawab ya, kerja kenabian, kerja dakwah, ini berada di pundak setiap muslim. Maka seorang muslim, dia punya sifat siap berkorban harta diri dan waktunya untuk perjuangan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, terutama diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.